kalian. Kali ini Pak Ance akan memberikan gambaran secara umum materi yang akan kita pelajari di tahun pelajaran 2020-2021. Tentunya materinya adalah materi bahasa Indonesia ya. Kita lihat dulu mulai dari semester pertama apa saja yang akan kita pelajari. Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama kita akan mempelajari teks deskripsi. Teks deskripsi nanti kita akan pelajari bersama-sama. Nah, teks deskripsi ini ada 4 kompetensi dasar yang akan kita pelajari sama-sama. Yang pertama, KD 3.1 itu mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek. Objeknya bisa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan mungkin suasana ya, misalnya suasana pentas, suasana seni ya, di sebuah daerah yang didengar dan dibaca. Tentukan 4.1 ini keterampilannya menjelaskan isi teks deskripsi. Untuk 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek. Jadi dalam teks deskripsi itu ada strukturnya ya, apa saja strukturnya nanti kita akan pelajari secara bersama-sama. Yang berikut KD keterampilan yang kedua yaitu 4.2 menyajikan data, gagasan, pesan dalam bentuk teks deskripsi. Jadi pada KD terakhir ini nanti, KD terakhir di teks deskripsi ini nanti kalian akan menyusun, karena tujuan akhir kalian mempelajari teks deskripsi adalah kalian mampu menyusun teks deskripsi. Ya, kita lanjut ke yang berikut. Yang kedua yaitu tentang cerita fantasi. Ya, mungkin selama ini kalian sering mendengar bahkan membaca, menonton ya, cerita-cerita fantasi. Nah, di bab 2 nanti kita akan mempelajari secara bersama-sama apa yang dimaksud dengan cerita fantasi, contohnya bagaimana. Nah, sama seperti teks deskripsi tadi, ada 4 KD juga yang akan kita pelajari nanti. Yang pertama itu 3.3 mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi ya. Yang berikut KD keterampilan yang berikut menceritakan kembali isi teks narasi. Yang berikut 3.4 menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi. Itu KD yang keempat dari teks cerita fantasi ini telah menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, penggunaan bahasa atau aspek lisan. Ya, jadi di KD keterampilan yang kedua ini kalian juga nanti akan menyusun sebuah teks cerita fantasi sama seperti deskripsi tadi. Oke, kita lanjut lagi ya. Lanjut ke yang berikut, bab yang ketiga yaitu teks prosedur. Teks prosedur ini apa itu teks prosedur, bagaimana cara membuatnya ya, contoh-contoh seperti apa nanti kita akan pelajari itu. Kita lihat KD yang nanti ada di teks prosedur ini KD 3.5 ya, dari pengetahuannya 3.5 itu mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan ya. Kalian mungkin sering menonton di televisi, di YouTube, di media sosial yang lain, orang sering membuat tutorial. Nah, nanti kita akan pelajari itu. Yang berikut KD yang berikut 4.5 menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik, tarian daerah, dan lain sebagainya. Ada yang berikut 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur ya, tentang cara membuat ya, cara menggunakan sesuatu atau memakai sesuatu ya. Yang berikut keterampilan yang berikut adalah menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks. Artinya di sini kalian juga menyusun ya, membuat sebuah teks prosedur. Ya, kita lanjut ke bab 4. Teks laporan hasil observasi ya, teks laporan hasil observasi atau teks LHO ya, sering menyebutnya teks LHO. Apa
apa teks LHO, bagaimana cara menyusunnya, nanti kita akan pelajari bersama-sama. Kita lihat, nah di KD 3.7 di KD pengetahuan, nanti kita akan mempelajari mengidentifikasi informasi dari teks hasil observasi. Tentunya sebelum kita menulis, kita membuat teks laporan hasil observasi ini, yang harus kita lakukan adalah mengobservasi, ya, melakukan pengamatan. Ya, kita lihat ke KD yang berikut, masih di teks laporan hasil observasi 4.7, menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi berupa pengetahuan yang dibaca atau didengar. Ya. Berikut 3.8, menelaah struktur kebahasaan isi teks laporan hasil observasi. Struktur teksnya, kebahasanya seperti apa, nanti kita pelajari di KD 3.8 ini. Yang berikut menyajikan, ya, menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi. Jadi hasil observasi atau pengamatan yang kita lakukan itu kita tuangkan ke dalam sebuah teks, ya. Kita lanjut saja. Oke, itu di semester ganjil, ya. Jadi ada 4 bab yang akan kita pelajari semester ganjil. Kita lanjut ke semester genap. Semester genap kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021. Kita lihat yang pertama, bab 5, ya, puisi rakyat. Puisi rakyat ini ada apa-apa saja, beberapa jenisnya, apa itu puisi rakyat, ciri-ciri seperti apa, ya, nanti kita akan pelajari sama-sama. Kita lihat KD-nya, KD 3.9. KD 3.9 di sini berisi tentang identifikasi informasi, ya, informasi dari puisi rakyat itu sendiri. Pesannya, rimanya bagaimana, pilihan katanya seperti apa, nanti kita pelajari bersama. Yang berikut, di KD yang berikut 4.9, ini KD keterampilan, jadi menyimpulkan isi puisi rakyat. Yang berikut kita lihat 3.10, menelaah struktur kebahasaan. Jadi kita telaah dulu bagaimana strukturnya, setelah itu bagaimana kaidah kebahasaannya. Kita lanjut, ya, ke KD 4.10, yaitu mengungkapkan gagasan. Sama seperti teks-teks yang sebelumnya, di bagian ini kalian akan membuat teks atau membuat puisi rakyat. Kita lanjut yang berikut ke bab yang ke-6, ya. Bab yang ke-6 nanti ada cerita fabel. Nah, ini mungkin sering kalian menyaksikan di televisi, di YouTube, ya, membaca di koran, cerita, kumpulan cerita dan sebagainya. Ada cerita fabel. Nah, cerita fabel itu seperti apa? Nah, kita lihat nanti apa yang akan kita pelajari di cerita fabel ini. Yang pertama, di KD 3.11 kita akan mempelajari identifikasi. Kita mengidentifikasi informasi tentang fabel atau legenda daerah di suatu tempat atau di suatu daerah, ya. Yang berikut di KD 11 nanti kita akan mempelajari menceritakan kembali isi cerita, ya. Nanti akan disampaikan, mungkin akan ditayangkan video fabel. Kalian diberikan kesempatan untuk menceritakan kembali isi cerita fabel yang sudah ditayangkan atau sudah diceritakan. Kita lihat di KD 3.12, ya, menelaah struktur, ya, struktur teks dan kaidah kebahasaannya. Setelah itu, setelah kita mempelajari struktur dan kebahasaannya, kita masuk ke, ya, kalau tadi menyusun, di sini bisa menyusun, nanti bisa juga memerankan. Jadi tergantung mau tagihan yang akan dibuat oleh guru itu seperti apa, apakah menyusun teks atau memerankan isi fabel, nanti tergantung, ya, tergantung kesepakatan antara guru dengan peserta didik, ya, dengan kalian tentunya. Berikut bab 7. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang surat, ya, ada surat pribadi, ada surat dinas. Kita lihat KD-nya. KD 3.13, mengidentifikasi informasi. Nah, kira-kira dalam surat itu apa saja, informasi apa saja, ya. Mungkin ada informasi menanyakan kabar, ya, keperluan, permintaan dan sebagainya. Yang berikut di KD 4.13,
KD keterampilan menyimpulkan isi ya, kabar, keperluan, permintaan dan atau permohonan surat pribadi dan surat dinas yang dibaca ataupun yang diperdengarkan ya. Berikut kita KD 3.14 menelaah unsur-unsur dan kebahasaan surat pribadi dan surat dinas. Jadi dari segi kebahasaan jelas ya, ada perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas. Kita masuk ke berikut KD 4.14. Jadi kita menulis surat di sini ya, surat pribadi maupun surat dinas. Berikut ya, ini adalah bab terakhir yang kita pelajari di semester genap, sekaligus ini merupakan bab terakhir pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Kita lihat ada bab 8 di sini, buku fiksi dan non fiksi. Ya anak-anak, sebagai seorang pelajar kita harus mampu menggali semua informasi ya, banyak informasi ya, salah satunya kita bisa dapatkan dari buku ya. Buku di sini ada buku fiksi, ada buku non fiksi. Seperti apa itu buku fiksi dan non fiksi nanti kita akan pelajari secara bersama-sama. Nah, kita lihat KD dalam buku fiksi dan non fiksi ini ada KD 3.15 menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan non fiksi yang dibaca. Yang berikut membuat peta pikiran atau sinopsis tentang isi buku fiksi dan non fiksi yang dibaca ya. Kalau Pak Ance sering sekali memberikan tugas, yaitu kalian disuruh untuk membuat sebuah peta konsep atau mind mapping ya, mind mapping dari bahan yang kalian baca, buku yang kalian baca. Berikut 3.16 itu tentang menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi dan non fiksi. Dan KD terakhir di buku fiksi dan non fiksi ini ada KD 4.16 menyajikan tanggapan secara lisan, tulis, dan visual terhadap isi buku fiksi dan non fiksi yang dibaca. Oke, kita lanjut ke hal yang berikut. Hal yang berikut yang Pak Ance mau jelaskan adalah tentang KKM dan sistem penilaian. Apa itu KKM? KKM merupakan kriteria ketuntasan minimum. Jadi ketuntasan minimum untuk mata pelajaran bahasa Indonesia adalah 77. Jadi apabila kalian mendapatkan nilai di bawah 77 ya, nanti akan diberikan kesempatan untuk remedi ya, melakukan remedial. Ya, kita lanjut yang berikut, sistem penilaian. Apa saja sistem penilaian mata pelajaran bahasa Indonesia khususnya kelas 7? Kita lihat yang pertama, penilaian sikap ya. Nah, penilaian sikap yang dilakukan di sini adalah penilaian sikap sosial ya. Nah, penilaian sikap sosial ini diambil atau dilakukan melalui observasi yang dilakukan saat pembelajaran berlangsung. Kalau pembelajaran berlangsung untuk PJJ atau pembelajaran jarak jauh saat ini, guru atau Pak Ance sendiri akan mengambil nilai sikap ini dari keaktifan ya, tanggung jawab dari mengerjakan tugas dan sebagainya, percaya diri, dia bisa menjawab pertanyaan baik lisan maupun tertulis, dan kesantunan ya, menyampaikan pendapat. Yang berikut, penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini dibagi menjadi beberapa jenis atau beberapa macam. Yang pertama itu tes tulis. Nah, tes tulis bisa berupa kuis dan ulangan. Nah, untuk PJJ saat ini kuis dan ulangan diberikan melalui Google Form ya, untuk Pak Ance ya. Untuk mata pelajaran lain Pak Ance tidak tahu. Nah, yang berikut tes lisan. Tes lisan di sini bisa diambil ketika kalian melakukan presentasi, baik melalui WA ya, maupun melalui aplikasi Zoom ya. Yang berikut, yang ketiga, yaitu penugasan.
penugasan atau pengumpulan tugas ya, untuk bahasa Indonesia itu melalui Google Classroom. Oke, kita lihat lagi ya. Yang berikut ada penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan nanti meliputi project dan portofolio. Nanti walaupun kalian belajar dari rumah ya, kita saat ini akan melaksanakan PJJ, tetap nanti ada penilaian keterampilan baik project maupun portofolio. Kita lanjutkan ya. Media atau alat yang digunakan, yang pertama buku ya, buku pegangan. Nanti kalian akan mendapatkan buku, baik buku BOS maupun buku paket Erlangga. Nah, itu nanti akan digunakan sebagai media ya, alat untuk kalian belajar. Yang berikut laptop ya, laptop kalau tidak punya laptop minimal nanti menggunakan HP. Berikut internet itu ini nanti akan membantu dalam proses pembelajaran, khususnya pembelajaran jarak jauh. Oke, kita lanjutkan. Oke, sudah. Jadi sekian dulu hal-hal yang bisa disampaikan untuk tahap awal ini. Dan untuk pertemuan pertama ini kita khusus membahas itu saja, materi yang akan kita pelajari selama 1 tahun. KKM-nya berapa? Sekali lagi Pak Ance ingatkan, untuk KKM itu 77 ya, untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Berikut penilaian, tadi kalian sudah tahu apa saja ya, penilaian jika pengetahuan keterampilan. Oke, sekian dulu yang bisa Pak Ance sampaikan pada kesempatan ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Oke, sampai jumpa dan tetap bersemangat.